Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS Manajemen Risiko dan Kualitas Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Damin dari Sistem Informasi dengan dosen Pesha Ashifah Nurul Haq Eskom MMSI. Oke, kita lanjut ke jawaban nomor satu. Nah, di proyek ini saya mengambil sampel perusahaan penyewaan mobil CP Abiren. Kemudian untuk perencanaan, identifikasi, analisis risiko, respon, monitoring, dan kontrol. Oke, tahap perencanaan yaitu membentuk tim manajemen risiko yang terdiri dari perwakilan dari departemen-departemen yang terkait seperti departemen operasional, departemen keuangan, dan departemen IT. Kemudian melakukan tinjauan risiko untuk menetapkan ruang lingkup dan tujuan manajemen risiko, seperti pengadaan kendaraan, pengelolaan armada, dan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Kebijakan dan prosedur ini dapat mengatur hal-hal seperti tanggung jawab dan wewenang tim manajemen risiko, proses identifikasi dan analisis risiko, serta proses respon terhadap risiko. Keempat, untuk membentuk program manajemen risiko, program ini dapat mencangkup hal-hal seperti jadwal dan anggaran pelaksanaan manajemen risiko, serta indikator kinerja kunci atau KPI untuk mengukur keberhasilan manajemen risiko. Tahap identifikasi, mengumpulkan informasi tentang risiko-risiko yang dapat mempengaruhi perusahaan. Informasi ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan karyawan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, melakukan analisis data histori seperti data kecelakaan kendaraan, data keterusan pelanggan, dan data kerugian akibat bencana alam. Kemudian tahap analisis risiko, menggunakan metode penilaian risiko kuantitatif untuk mengukur probabilitas dan dampak risiko. Misalnya untuk mengukur probabilitas risiko kecelakaan kendaraan, tim manajemen risiko dapat menggunakan data kecelakaan kendaraan selama beberapa tahun terakhir untuk mengukur dampak risiko kecelakaan kendaraan. Kemudian untuk tahap respon, mengembangkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak dan frekuensi risiko. Misalnya untuk mengurangi risiko kecelakaan kendaraan, tim manajemen risiko CP Abiren dapat melakukan hal berikut, yaitu dengan melakukan pelatihan keselamatan berkendara bagi karyawan, melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala, memasang alat-alat keamanan kepada kendaraan. Tahap monitoring dan kontrol, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko berjalan efektif, melakukan penyelesaian yang diperlukan jika diperlukan. Oke, lanjut ke jawaban nomor 2. Rekomendasi langkah-langkah manajemen risiko dari pemetaan proyek nomor 1 ya tadi ya. Yaitu dengan meningkatkan kesadaran akan risiko, mengembangkan kebijakan prosedur manajemen risiko, melakukan pelatihan manajemen risiko, melakukan pemantauan dan evaluasi. Contohnya, risiko kecelakaan kendaraan yaitu dengan melakukan pelatihan keselamatan berkendara bagi karyawan. Kemudian melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala. Nah, ini juga penting ya. Kemudian memasang alat-alat keamanan pada kendaraan. Oke, lanjut ke jawaban nomor 3. Rekomendasi langkah-langkah manajemen risiko, yaitu risiko kegagalan implementasi, risiko keamanan data, risiko kesalahan data, dan ketergantungan pada sistem. Risiko keterlambatan implementasi. Kemudian pertimbangan etika yang perlu diperhatikan. Menjaga kerahasiaan data, melindungi hak asasi manusia, kemudian menjaga lingkungan, dan mengembangkan masyarakat. Monitoring dan evaluasi. Nah, untuk memastikan bahwa langkah-langkah manajemen risiko yang telah diambil efektif, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dilakukan mengumpulkan data informasi risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian jawaban nomor 4. Untuk indikator COVID-19 dalam audit sistem informasi untuk manajemen risiko, ada 3 indikator PO1.2 mengidentifikasi dan mengelola risiko TI. Auditor dapat menggunakan indikator ini untuk menilai apakah organisasi memiliki proses efektif untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko TI. Kemudian indikator AI 1.2
yaitu mengembangkan dan memilih solusi TI. Indikator ini untuk menilai apakah organisasi telah melakukan analisis risiko yang memadai sebelum mengembangkan dan memilih solusi TI. Kemudian indikator DS1.1 menyediakan layanan TI. Indikator ini untuk menilai apakah organisasi telah menyediakan layanan TI yang memenuhi kebutuhan bisnis. Kemudian untuk jawaban nomor 5, rangkuman dari 7 kelompok yang sudah presentasi. Nah, di sini saya sudah rangkumin untuk pertama, tata kelola perusahaan akan menjadi baik apabila audit sistem informasi dilaksanakan dengan konsisten disertai manajemen risiko yang baik. Nah, ini ada beberapa tujuan dalam audit TI, yaitu memiliki beberapa tujuan seperti evaluasi keamanan, memeriksa kepatuhan, evaluasi efisiensi operasional, mendukung perbaikan proses, pencegahan kecurangan dan penipuan, dan yang terakhir adalah perlindungan data. Nah, lanjut secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran risiko adalah sebagai berikut, yaitu untuk mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko. Mengukur risiko tersebut, melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas risiko tersebut. Pengendalian risiko adalah kegiatan yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis, atau suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Oke, contoh identifikasi risiko pemasaran. Pemasaran yang dilakukan belum maksimal. Banyaknya pesaing yang bergerak di bidang yang sama membuat market menjadi lebih kecil. Kemudian penurunan penjualan yang cukup banyak, terutama pemesanan online karena tidak selalu ada diskon. Untuk pengertian COBIT adalah singkatan dari Control Objective for Information and Technology. COBIT merupakan tata kelola IT governance dan IT Management yang dikeluarkan oleh ISACA, Informasi System Audit and Control Association, dan IT Governance Institute atau disingkat dengan ITG dari Amerika Serikat. Resiko keuangan, resiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang berdasarkan jangka waktu. Resiko keuangan dapat terbagi menjadi dua, resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang. Kemudian pengertian asuransi di sini adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan dengan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi bersedia memberikan kompensasi atas kerugian oleh yang dialami pihak yang diasuransikan dan pihak pengasuransi memperoleh premi asuransi bentuk sebagai balasannya. Oke, sekian dari presentasi dari jawaban saya untuk soal UTS manajemen risiko untuk mata kuliah manajemen risiko sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.